Selamat siang. Berikut adalah rangkaian praktik coaching yang akan kita laksanakan tugas dari modul 2.3. Pada sesi kali ini, saya Triharyani akan berperan sebagai supervisor, Ibu Yuda Widianti sebagai coach, dan Ibu Tersa Septianisa Putri sebagai coach. Langsung ya. Selamat pagi, Bu Tersa. Selamat pagi, Ibu Tri. Bagaimana kabarnya pagi ini? Puji Tuhan, saya sehat dan penuh semangat. Kalau Bu Tri, bagaimana, Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Begini, Bu Tersa, sebelum sesi coaching kita mulai, bolehkah saya mengajak Ibu untuk bercakap-cakap sebentar, Bu, tentang rubrik penilaian coaching yang akan kita lakukan? Baik, sangat boleh, Bu. Monggo. Ya, begini, Bu. Untuk coaching kali ini, saya akan mengamati coach dan coachee untuk melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang sudah saya buat. Nah, rubrik penilaian yang ada, yang akan saya terapkan di praktek coaching nanti, meliputi satu, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, apakah percakapan coaching yang sudah ada sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang ketiga, apakah coaching yang dilaksanakan nanti sesuai dengan prinsip rasa dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mengarahkan coachee untuk mengembangkan potensi menemukan ide-ide baru atau strategi penyelesaian masalah. Nah, dari rubrik yang saya sampaikan itu, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu Tersa? Baik, sejauh ini belum, Bu. Sudah cukup jelas tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Tri. Baik, Bu. Selanjutnya, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan coaching yang akan Ibu lakukan setelah ini? Iya, Bu. Silakan. Untuk coaching kali ini, kompetensi apa ya yang Bu Tirsa ingin kembangkan? Pada coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi inti dalam coaching yang meliputi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengar aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Ya, dari kompetensi yang disampaikan Bu Tirsa tadi, kira-kira bagian mana ya yang Bu Tirsa ingin saya observasi secara spesifik? Baik, Bu. Saya rasa di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, karena menurut saya ini adalah bagian yang paling menantang untuk dilakukan. Bagaimana kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengidentifikasi permasalahan, kemudian menggali potensi coachee untuk memunculkan ide-ide strategi dalam memecahkan permasalahannya. Baik, Bu Tirsa. Selanjutnya, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi ini, Bu? Baik, Bu. Indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi ini adalah coachee saya, dalam hal ini nanti Ibu Yuda ya Bu, berhasil mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dengan menemukan strategi atau solusi dari permasalahan yang telah dihadapinya. Tentu saja coaching yang saya lakukan tetap berpegang pada prinsip coaching dan percakapan yang sesuai dengan alur Tirta. Begitu, Bu. Baik, Bu Tirsa. Nah, Bu, saya rasa pertanyaan dari saya di sesi prasupervisi ini sudah cukup. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Dan sekarang Bu Tirsa bisa lanjutkan
untuk melakukan coaching kepada Puji. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu. Oke. Selamat siang Ibu Yuda. Selamat siang Bu Tersa. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik sekali, luar biasa. Ibu Tersa, maaf saya mengganggu waktu Ibu Tersa sebentar, boleh nggak? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Baik, tentu saja boleh ya Bu Yuda. Kebetulan saya juga sedang santai, sedang tidak ada pekerjaan apa-apa. Oke, ada apa Bu Yuda? Oh iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Tersa karena sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Oke, kita ngobrolnya santai aja ya Bu Yuda. Uh, oh ya Bu Yuda, sepertinya kemarin ada yang ingin disampaikan, ada sesuatu yang penting seperti itu ya Bu. Ada apakah Ibu Yuda? Ada Iya, sesuatu Bu Tersa. kah? Begini Bu Tersa, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan ya. Saya ingin mendapat solusi dari keresahan tersebut dari Bu Tersa. Oke, baik Bu Yuda. Semoga dengan sharing dan obrolan kita kali ini kita bisa bersama untuk mencari solusi dan mungkin saya juga bisa membantu Bu Yuda untuk ya bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang Bu Yuda hadapi. Baik Bu Tersa, terima kasih sekali. Oke, Bu Yuda, coba deh tolong ceritakan apa yang membuat hati Bu Yuda ini resah gundah gulana seperti itu. Baik Bu Tersa, begini Bu. Kemarin saya kan dipanggil Bapak Kepala Sekolah ya, terkait dengan ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini Bu. Kegunaan yang bagaimana ya Bu Yuda? Kok tentang ketidakdisiplinan? Coba Bu Yuda ceritakan. Detailnya seperti apa sih Bu? Iya Bu, baik. Kemarin itu saya dipanggil oleh Bapak Kepala tentang keterlambatan saya Bu. Sebenarnya saya itu selalu minta izin loh Bu, lewat WA. Lalu, menurut Bu Yuda, alasan apa ya yang membuat Bu Yuda itu sering datang terlambat ke sekolah? Saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan Bu. Anak saya itu loh yang nomor satu dan nomor dua kan sudah mulai masuk SD dan TK. Dan setiap hari itu saya harus menyiapkan bekal anak, mengantar sampai depan sekolah di dua sekolah yang berbeda. Gitu, Bu. Oh, jadi gitu permasalahannya. Nah, kalau seperti itu, menurut Bu Yuda, apakah Ibu Yuda sudah melanggar kedisiplinan atau kesepakatan yang ada di sekolah Bu Yuda? Kemudian seperti apa ya Bu yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolahnya jenengan? Eh, iya sih, Bu. Saya sadar, Bu, kalau saya itu sebenarnya melanggar kedisiplinan kinerja. Karena setiap hari saya datang terlambat, meskipun sudah izin sebelumnya. Oh, betul sekali Bu. Uh, Kalau mungkin sekali atau dua kali, mungkin Bapak Kepala Sekolah akan memakluminya ya Bu ya. Iya, Tapi kan ini hampir setiap hari ya Bu. Kemudian apalagi kita sebagai seorang guru harus memberikan teladan bagi murid kita, seperti itu ya Bu Yuda. iya, Bu, betul. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Yuda selama ini? Keresahan saya itu, saya menjadi tidak enak dengan kepala sekolah. Karena waktu ditegur, saya kurang menerima. Karena saya seperti itu kan, saya punya alasan ya Bu ya. Iya sih Bu. Eh,
Memang itu mungkin permasalahan yang dialami oleh semua ibu-ibu ya. Jadi setelah Bu Yuda tadi mencurahkan kegiatannya Bu Yuda, kemudian seharusnya Bu Yuda itu harusnya seperti apa sih Bu? Iya Bu, saya sadar betul. Seharusnya sih Bu, saya menerima bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Tapi kemarin itu saya sedikit terbawa emosi Bu Tersa, karena saya bingung apa yang harus saya lakukan. Oke. Nah, kalau seperti itu, kira-kira Bu Yuda ada rencana sesuatukah agar untuk menghilangkan keresahan yang selama ini ada di dalam hati Bu Yuda? Iya Bu Tersa, saya ingin sekali menemui kepala sekolah untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan lagi terhadap kepala sekolah, Bu. Oke. Lalu bagaimana Bu Yuda? Kan tadi untuk memperbaiki dengan Bapak Pastor. Kemudian untuk masalah ketidakdisiplinan tadi ya Bu ya, apakah ada rencana atau ide tentang ketidakdisiplinan Bu Yuda? Baik, Bu Tersa, yang membuat saya bingung, bagaimana ya supaya saya juga bisa tepat waktu datang ke sekolah, tidak terlambat, dan anak-anak saya juga tidak terabaikan, mereka juga tidak terlambat di sekolah mereka. Nah, seperti ini Bu. Kira-kira kekuatan apa yang Bu Yuda miliki untuk mengatasi dua permasalahan ini? Ya, kalau saya sih sebenarnya terbiasa bangun pagi, Bu, dan di sekolah anak saya itu saya ada apa fasilitas antar jemput. Mungkin saya bisa daftarkan mereka berdua untuk ikut dalam fasilitas antar jemput ya, Bu. Nah, ya itu sebenarnya solusi yang bagus sekali loh. Dan Bu Yuda ternyata punya ide yang luar biasa loh. Ya, puji Tuhan, Bu. Sekarang saya merasa lega dan tidak takut dalam menyelesaikan masalah. Apalagi berkaitan dengan kepala sekolah, Bu. Baik, syukurlah kalau sekarang Bu Yuda sudah merasa lega karena sudah uh, mengeluarkan apa ya, udah sharing lah, udah cerita ke saya tentang permasalahan Bu Yuda. Kemudian dari yang Ibu Yuda sudah rencanakan tadi, kira-kira komitmen Ibu Yuda dalam melakukan atau menjalankan rencana itu apa? Ya, saya akan coba untuk berkomitmen hubungan dengan kepala sekolah, maaf, ke sekolah anak untuk mendaftarkan ikut antar jemput dan akan mulai besok, Bu. Jadi saya akan mencoba untuk tidak terlambat ke sekolah, kemudian saya akan secepatnya mendaftarkan kedua anak saya tersebut ke fasilitas antar jemput. Jadi dengan begitu saya bisa datang lebih awal ke sekolah. Oke, ide yang bagus sekali, Bu. Dan sekarang bisa bekerja dengan lebih tenang ya, Bu, ya Iya, pasti Bu, ya. betul sekali. Terima kasih, Bu Tersa. Saya sudah merasa lega dan apa ya sudah terpecahkan masalah saya. Oke, dan saya ke depannya bisa menjadi guru yang bisa dicontoh oleh murid-murid saya. Itu Bu Tersa. Oke, Bu Yuda. Ini berarti sudah selesai ya, karena sudah Iya. lega dan permasalahannya sudah terpecahkan. Oke, Bu Yuda, Iya. tetap semangat mengajarnya untuk keluarga dan untuk anak-anak di sekolah. Baik, Bu Tersa, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Tersa juga. Oke, Bu Yuda. Baik Bu Tersa, tadi telah selesai melaksanakan coaching ya dengan Bu Yuda.
Iya, Bu. Nah, sebelum kita akhiri supervisi ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait coaching yang telah dilaksanakan tadi. Boleh ya, Bu? Boleh, Bu. Silahkan. Baik, Bu. Bisakah Bu Tirsa menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang telah ditetapkan di prasupervisi? Baik, Bu. Bisa, Bu. Jadi tadi ketika melaksanakan coaching, saya telah melaksanakan percakapan sesuai dengan alur Tirta, yaitu kemudian saya lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan dan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada rencana aksi dengan terlebih dahulu menanyakan kekuatan atau potensi apa yang dimiliki oleh coachee, dalam hal ini Bu Yuda. Kemudian target yang akan diraih, peluang apa yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan yang ada, hambatan apa yang mungkin ada, kemudian langkah-langkah atau strategi apa yang bisa diambil untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab dengan menanyakan siapa yang akan terlibat, kapan aksi akan dilaksanakan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Baik, Bu Tirsa, berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan sebagai supervisor, coaching yang dilaksanakan tadi itu sudah bagus, Bu, dan berjalan dengan baik. Coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sudah nampak selama proses coaching. Tadi saya juga mengamati Bu Tirsa sudah mendengarkan aktif, mampu menangkap kata kunci, dan mengembangkan kata kunci ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga mampu mengarahkan kunci untuk memunculkan ide-ide atau strategi untuk mengatasi permasalahannya. Selain itu, Bu Tirsa tadi juga sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Nah, untuk selanjutnya Bu Tirsa, masih ada satu pertanyaan lagi nih Bu, yang terakhir. Berdasarkan coaching yang sudah dilaksanakan tadi, kompetensi apa yang Bu Tirsa ingin kembangkan untuk coaching-coaching selanjutnya? Baik, Bu. Saya ingin lebih mengasah lagi kompetensi coaching, yaitu mendengar aktif, kemudian bagaimana lebih bisa mengontrol diri untuk tidak berasumsi, melabel, atau mengasosiasi permasalahan coaching dengan pengalaman pribadi. Bagaimana bisa bersikap netral dan lebih objektif dalam merespon coaching, seperti itu. Ya, berarti sesi pasca supervisi sudah selesai. Demikian tadi kegiatan supervisi yang telah saya lakukan terhadap praktek coaching yang telah dilaksanakan oleh Bu Tirsa dan Bu Yuda. Harapannya semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.